Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis dan strategi teknologi informasi serta perencanaan strategi bisnis dan hubungannya dengan strategi informasi sistem planning. Yang pertama itu strategi bisnis. Poin yang pertama untuk strategi bisnis yaitu pengertian dari strategi bisnis. Strategi bisnis adalah suatu cara atau metode yang digunakan suatu perusahaan untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ada. Karena di setiap perusahaan memiliki sasaran jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Yang pertama itu ada jangka panjang. Jangka panjang ini sasarannya berhubungan dengan periode waktu yang lama atau yang sangat panjang, misalnya 5 tahun lebih. Yang kedua itu jangka pendek. Di jangka pendek ini ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun saja. Dan yang terakhir jangka pendek. Jangka pendek ini cuma ditetapkan untuk sekitar 1 tahun saja dan dikembangkan pada beberapa bidang. Yang kedua itu ada perumusan strategi. Dalam perumusan strategi ini dihubungkan dengan aspek praktis dalam menetapkan sasaran, memilih taktik, dan menetapkan jadwal. Sebaliknya, strategi cenderung memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam perumusan strategi bisnis ini melibatkan 3 tahap, yaitu yang pertama itu menetapkan sasaran strategi. Di sasaran strategi ini merupakan sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan. Yang kedua itu analisis SWOT. Setelah tujuan strategi ditetapkan, organisasi biasanya menempuh proses yang disebut analisis SWOT. Analisis SWOT ini mencakup penilaian kekuatan, kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman dari lingkungannya. Yang ketiga itu mencocokkan organisasi dan lingkungannya. Untuk strategi bisnisnya, perusahaan dapat berorientasi pada 2 bentuk pilihan, yaitu strategi multinasional dan strategi global. Dalam strategi multinasional, perusahaan mengupayakan memahami pasar nasional sesuai selera lokal agar produk yang akan ditawarkan benar-benar diterima dan memuaskan konsumen. Yang kedua itu ada strategi global. Dalam strategi global ini ada 4 strategi yang dapat ditempuh pada bisnis, yaitu yang pertama ada strategi desentralisasi pengendalian. Strategi ini merupakan perusahaan induk untuk membiarkan anak perusahaannya mengembangkan produk dan operasi mereka sendiri. Yang kedua itu strategi sentralisasi pengendalian. Perusahaan induk melakukan pengendalian. Dengan pengaturan ini, sebagian besarnya kapasitas sistem informasinya berlokasi di perusahaan induk dan dikirimkan kepada anak perusahaan. Yang ketiga itu ada strategi sentralisasi keahlian. Strategi ini adalah gabungan dari strategi sentralisasi pengendalian dan strategi desentralisasi pengendalian. Strategi ini membutuhkan tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk menembus pasar global. Yang keempat ada strategi penyebaran keahlian dan sentralisasi pengendalian. Perusahaan induk dan anak perusahaan bekerja sama untuk memformulasikan strategi dan kebijakan operasi serta mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai pasar yang tepat. Yang selanjutnya ada perencanaan strategi bisnis. Dalam perencanaan strategi bisnis ini, gambaran kegiatan atau program kerja perusahaan atau wirausaha ke depan melalui program-program yang telah ditentukan sebagai upaya untuk menggapai tujuan bersama.
Perencanaan menggambarkan prediksi dan tindakan yang akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang oleh perusahaan. Jadi, dalam sebuah perencanaan strategi ini, para wirausahawan harus membuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, posisinya seperti apa, bagaimana cara untuk mencapai posisinya itu, dan bisnis apa yang akan dijalankan. Jadi tanpa strategi yang akan menempuh, maka sebuah perencanaan tidak akan berpengaruh untuk mengimplementasikan kerja di lapangan. Jadi dalam sebuah perencanaan, hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu mengetahui karakteristik perencanaan strategi dalam dunia bisnis, sehingga perencanaan yang kita buat tidak akan keliru. Jadi yang pertama itu, perencanaan sebaiknya fleksibel sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh permintaan pasar dan pengaruh lingkungan masyarakat. Yang kedua itu, perencanaan sebaiknya bersifat responsif atas lingkungan dan kondisi pasar. Yang ketiga, perencanaan sebaiknya cukup kreatif untuk menginspirasi komitmen dan membuat perencanaan yang dapat menonjolkan perusahaan atau organisasi di dunia bisnis. Dan yang keempat, perencanaan sebaiknya menantang, tetapi juga harus membuat perencanaan yang realistis sehingga dapat menerima dan mau bergabung dalam usaha kita atau bisnis kita. Yang kelima itu ada perencanaan harus fokus secara jelas dan baik dan tidak ambigu atau jangan sampai keliru. Oke. Yang selanjutnya ada beberapa perencanaan strategis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu memberikan pemahaman pada organisasi atau perusahaan mengenai posisi atau organisasi itu. Yang kedua, memberi arahan dan tujuan pergerakan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan motivasi kepada orang-orang yang terlibat. Yang keempat, ada kontrol pada masalah utama seperti kualitas produksi dan customer. Dan yang kelima itu membantu organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Oke, yang berikutnya ada hubungan dengan strategi informasi sistem planning. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa definisi perencanaan strategi sistem informasi dengan rencana bisnis. Jadi perencanaan strategi sistem ini akan memberikan gambaran bagaimana cara pendekatan untuk melakukan perencanaan sistem informasi teknologi secara strategis dalam perusahaan. Jadi, dalam perencanaan strategis sangat penting dilihat dari berbagai aspek, yaitu ada strategi bisnis, ada perkembangan teknis global, ada kebutuhan aplikasi dan infrastruktur, dan sumber daya manusia, keuangan, dan masih ada banyak yang lainnya. Jadi dalam sistem informasi dapat mengubah cara berkompetisi dalam bisnis dan membangun strategi sistem informasi atau teknologi informasi dimaksud sebagai berpikir secara strategis dan merencanakan manajemen jangka panjang yang efektif serta pengaruh optimal informasi dalam segala bentuk. Jadi sistem informasi dan teknologi informasi ini menggunakan sarana manual dan sistem komputer, teknologi komputer dan telekomunikasi, termasuk di dalamnya ada aspek organisasi dari manajemen sistem informasi atau teknologi informasi. Jadi selanjutnya, peran strategis sistem informasi mencakup penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk, layanan, dan kemampuan yang dapat memberi keunggulan strategis dalam berkompetisi dalam menghadapi pasar global. Jadi hubungan perencanaan strategi sistem informasi ini dengan strategi bisnis, yaitu karena dalam
dalam sebuah perusahaan digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai tujuan bisnisnya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa strategi bisnis membawa tujuan bisnis perusahaan, pemahaman mengenai informasi yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan. Jadi hubungannya adalah dalam perencanaan strategi sistem informasi ini sangat penting dari berbagai aspek, misalnya strategi bisnis. Jadi hubungannya dengan strategi bisnis yaitu keduanya menjadi satu sehingga rencana atau planning yang akan menjadi tujuan bersama itu akan tercapai secara utuh. Oleh sebab itu, pendekatannya strategis jangan sampai memberikan rencana yang kaku, tetapi harusnya menjadi sebuah lingkungan sistem informasi bisnis yang bisa beradaptasi begitu dengan perusahaan dan lingkungan. Jadi semua elemen-elemen ini diperlukan harus menjadi satu sehingga rencana akan menjadi terwujud dan tak ada keliru. Oke, itu saja presentasi yang saya lakukan mengenai strategi bisnis dan perencanaan strategi bisnis serta hubungannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.